Kemudian pembahasan berikutnya tentang kitabatul qadhi. Ya, dalam kitabatul qadhi ini ada 7 pembahasan. Yang pertama definisi kitabil qadhi, penulisan qadhi. Iya. Kitab al-qadhi itu artinya apa yang ditulis oleh qadhi, yang dia putuskan padanya keputusan. Nah, yang dia putuskan padanya keputusan. Sebab qadhi kadang dia menulis tulisan, dia sudah putuskan ada 2 orang berselisih, dia sudah putuskan keputusan. 2 orang ini tidak berasal dari negeri itu, dia dari negeri seberang. Misalnya, atau dari kota lain. Maka si qadhi menulis surat ke qadhi yang berada di kota mereka berdua, bahwa ini yang dia putuskan. Dan kadang si salah seorang itu menulis di qadhi sebuah masalah, qadhi tulis keputusan yang nanti akan dilanjutkan di qadhi di kota yang lainnya. Nah, ini penulisan qadhi ya, yang dimaksud. Nah, dan ini dulu penting pembahasan penulisan qadhi ini. Ya, tapi sekarang ini enggak. Masalah ini sudah lebih mudah lagi sebab bisa difakskan. Ya, dia bisa kirim pakai surat. Ya, apa yang ditetapkan oleh qadhi dimanapun dia berada bisa sampai dalam masa yang sangat singkat sekali. Ya, bahkan itu bisa dia takkid nanti dengan dia telepon bahwa benar itu adalah keputusan saya. Jelas ya? Baik. Jadi ini beberapa hal di sini akan diterangkan oleh Ibnu Qudamah berkaitan dengan tulisan qadhi. Kemudian beliau jelaskan di sini beberapa hal. Yang pertama tentang jatuhkan vonis terhadap pihak yang tidak hadir bila penuntut memiliki bayyinah. Kata beliau, yajuzul hukmu 'alal ghaib idza kanat lil mudda'i bayyinah. Boleh memberi hukum kepada orang yang gaib tidak hadir kalau mudda'i memiliki bayyinah. Nah, ini keadaan memberikan hukum kepada gaib ini harusnya di kondisi tidak ada jalan lain lagi saja. Kalau memang di kondisi tidak ada lagi jalan, ya, maka boleh saja. Tapi kalau asalnya bisa dihadirkan dua-dua, harusnya qadhi tidak boleh memberi hukum kecuali dua-duanya apa? Dua-duanya hadir. Kecuali dua-duanya hadir. Tapi kalau di kondisi dua-duanya tidak bisa hadir, ya, maka diperbolehkan qadhi untuk memberikan hukum bagi siapa yang memiliki bayyinah. Kemudian kata beliau, wa mata hakama ala ghaibin thumma kataba bi hukmihi ila qadhi baladil ghaib lazima qubuluhu wa akhadha al mahkumu alaihi bihi. Ya, maka kapan dia telah memberi hukum kepada seorang yang gaib, dijatuhkan hukum kepada si gaib. Dia harus menanggung begini dan begini. Kemudian si qadhi menulis tulisan kepada qadhi di negeri tempat si gaib itu berada. Maka tulisan itu wajib diterima oleh qadhi itu, qadhi di negeri si gaib, dan si gaib tersebut wajib untuk menerima keputusan. Iya. Wajib untuk menerima keputusan. Nah, ini dasarnya memang karena keputusan melalui penulisan itu syah ya. Di dalam Al-Quran ada di penyebutan kisah tulisan Nabi Sulaiman kepada Ratu Saba. Ya, dan Nabi SAW juga menulis rasail-rasail kepada para pemimpin-pemimpin Arab. Keputusan-keputusan beliau. Menunjukkan hal tersebut boleh dan berlaku. Kemudian Ibnu Qudamah rahimahullah terangkan tentang persyaratan 2 saksi dalam kebenaran tulisan qadhi. Kata beliau, wala yathbutu illa bi syahidaini adlaini yaqulani, dan tidak syah kecuali dengan 2 saksi. Di mana 2 saksi yang adil ini berkata, qara'a alaina, si qadhi telah membacakan kepada kami, atau quri'a alaihi bi hadratina, dibacakan surat itu kepada qadhi dan kami juga hadir. Faqala ishhada ala anna hadha kitabi ila fulan atau ila man yasilu ilaihi min qadatil muslimin wa hukamihim. Dan si qadhi berpesan kepada kami berdua, hendaknya kalian berdua mempersaksikan bahwa ini tulisan memang betul tulisanku kepada si fulan atau kepada siapa yang dituju dari para qadhi kaum muslimin dan hakim-hakim mereka. Iya. Baik. Jadi ini pendapat Ibnu Qudamah ya, disyaratkan ada 2 saksi. Sebagian ulama ada yang berpendapat tidak disyaratkan 2 saksi. Yang penting tulisan si qadhi diketahui dan tanda tangannya
ada serta stempelnya ada, maka itu sudah cukup. Karena tidak ada dalil yang kuat menunjukkan harusnya ada saksi. Nah, dan ini pendapat Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala dan selainnya. Dan sekali lagi ini sekarang masalah ini tidak terlalu penting. Apalagi saksi untuk masa sekarang. Si qadhi cukup dia tulis tanda tangan, ya distempel, dia tanda tangan, dia pastikan bahwa ini hukum dia, dipekskan, dia pastikan dengan telepon, ya selesai. Maka ini sudah kuat. Jelas ya? Baik. Kemudian kata beliau, fa in matal maktubu ilaihi au uzila fa wasala ila ghairihi amila bihi. Kalau misalnya qadhi yang dituju dia meninggal. Qadhi yang ditujukan tulisan itu kepadanya meninggal atau sudah diganti. Iya. Lalu tulisan itu sampai kepada qadhi yang baru, maka qadhi yang baru hendaknya beramal dengan hal itu sebab dia menduduki posisinya. Wa in matal katib au uzil ba'da hukmihi jaza kubul kitabihi. Tapi kalau misalnya qadhinya sudah meninggal, qadhi yang menulis meninggal atau sudah diganti, ya, setelah dia memberikan hukum, kalau ingin diterima tulisannya boleh saja, sebab itu memang hukum yang sudah dia tulis boleh diamalkan. Nah, baik. Nah, ini tentunya posisi penulisan kitab qadhi ini. Kalau qadhinya hidup dalam satu wilayah yang sama, di bawah pimpinan negara yang sama. Tapi kalau beda negara, tidak mungkin ya, ini terjadi. Iya. Kecuali di dalam hal-hal yang berkaitan dengan masalah akad-akad internasional. Ada memang hal-hal akad-akad sifatnya internasional, berlaku internasional. Ini ya memang berjalan ya. Kalau ada kaitannya dalam hal itu, tidak ada masalah. Ya, penulisan di situ syah saja. Kemudian terakhir di sini tentang penerimaan tulisan qadhi dalam hudud dan qisas. Apakah diterima atau tidak? Ibnu Qudamah berkata, wa yuqbalu kitabul qadhi fi kulli haqqin illa al-hudud wal qisas. Diterima tulisan si qadhi pada setiap hak kecuali dalam hudud dan qisas. Kecuali dalam apa? Hudud dan qisas. Karena di hudud dan qisas ini perlu pemastian lebih mendalam. Ya, karena itu tidak diterima. Baik, ini pendapat Ibnu Qudamah ya. Dan sebagian ulama yang lainnya berpendapat bahwa diterima seluruh tulisan qadhi, termasuk dalam hudud dan qisas. Dan ini pendapat Imam Malik, salah satu riwayat dari Imam Ahmad, dan juga pendapat di kalangan orang-orang Syafi'iyah. Dan pendapat ini yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Syekh Ibnu Utsaimin. Nah, dan pendapat ini apalagi di masa sekarang ini lebih mudah lagi. Walaupun si qadhi sudah menjatuhkan keputusan dalam hudud sekalipun, dalam qisas sekalipun, tidak ada masalah. Ini berlaku dengan sangat kuat. Tidak ada masalah. Baik, selesai sudah ya pembahasan tentang apa? Tentang tulisan qadhi.